Baik, rekan-rekan semua, sekali lagi selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-12 atau pekan terakhir di semester genap ini. Kita akan membahas terkait dengan materi terakhir, yaitu tentang audio dan agent dalam interaksi manusia dan komputer. Saya nggak tahu kenapa baru 10 orang yang hadir, apa masih pada tidur. Coba saya mau lihat dulu, tolong on cam semuanya. Tolong semuanya saya minta nyalakan kameranya. Mana yang lainnya? Sebelum kita mulai. Silakan menyalakan kameranya. Saya minta selama perkuliahan kameranya tetap on. Mana yang lain? Tri Lestari belum, Rosita belum nyala, Ara belum nyala, Latifah belum nyala, Yona sudah, Nabila Mustika sudah, Muslihatri sudah, Revi belum, April belum, Reski belum kameranya, Revi belum, Fitri Mejuhro belum. Oke, Rosita sudah. Baik, jadi saya harap semuanya tetap menyalakan kamera selama perkuliahan. Baik, rekan-rekan semua, di pertemuan terakhir ini, Bapak harap teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan konsep interaksi manusia dan komputer, di mana tujuan dari pembelajaran ini agar teman-teman semua bisa membuat suatu sistem atau suatu aplikasi yang user-friendly, ya, sesuai dengan basicnya, yaitu adalah user-based center, di mana semua bermuara kepada user. Apapun yang kita buat, sistem informasi apapun itu harus berdasarkan keinginan dari user. Dan tentu kenyamanan, ya, menjadi faktor utama yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu sistem aplikasi. Kenyamanan untuk siapa? Tentu kenyamanan untuk user yang akan menggunakan sistem yang kita buat. Baik, hari ini kita akan bahas tentang audio agent dalam interaksi manusia dan komputer. Kalau kita lihat di sini pengertian atau definisi audio, di mana audio visual atau suara, ya, juga dapat menjadi media komunikasi, ya, di mana audio visual ini mengacu pada indera yang menjadi sasaran dari media tersebut, di mana media audiovisual mengandalkan pendengaran dan penglihatan dari penonton. Nah, jadi bagaimana kita membuat suatu aplikasi yang interaktif, ya, tentu adanya dua unsur ini, yaitu ada audio dan visual, di mana ketika sistem ini dijalankan, itu ada sebuah pilihan bagi user dari sisi pendengarannya bagaimana, ya, audionya, lalu visual terutama, karena memang interaksi manusia dan komputer ini lebih banyak ke visual. Produk audiovisual dapat menjadi media dokumentasi dan dapat juga menjadi media komunikasi. Sebagai media dokumentasi, tujuan yang lebih utama adalah mendapatkan fakta dari suatu peristiwa. Sementara itu, audio juga sering disebut sebagai media komunikasi. Audio dalam sistem komunikasi ini berciri video, sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi, contohnya pada radio dan televisi. Nah, ini media-media yang sudah menggunakan
unsur audio visual ini, ya. Ada radio, itu mengutamakan komunikasi, ya, pembicara itu menjadi unsur utama. Kalau televisi tentu menggunakan dua audio visual. Nah, diharapkan juga ketika teman-teman membuat suatu aplikasi interaktif, ya, suatu sistem informasi yang interaktif, dua alat komunikasi ini juga minimal ada, ya, baik itu audio atau visualnya atau mungkin kedua-duanya audio visual. Nah, yang dikategorikan audio, ini ada audio speech, di mana speech dalam interface berguna untuk keadaan, tangan user sibuk, mata user harus memperhatikan suatu kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan keyboard. Nah, artinya hari ini Google sudah menerapkan itu, ada audio speech ketika tadi kesulitan tangan kita mengetik, ya kan, mata kita fokus dalam menyetir misalkan, maka ketika kita ingin mencari sesuatu di Google, itu tinggal mengucapkannya saja, ya, maka Google akan langsung mengerti apa yang kita butuhkan, yang kita cari. Lalu ada audio non-speech, di mana audio non-speech ini digunakan sebagai alarm atau warning atau status informasi, penampilan informasi yang redundan, dapat meningkatkan kinerja user. Contohnya adalah user dapat mengingat suara yang mencerminkan icon. Nah, ini juga sama, ya. Artinya ada nada-nada yang menjadi identitas, ya. Nada yang menjadi identitas ketika kita mendengar nada ini. Sorry, terputus koneksinya. Oke, saya ulang. Bentar, saya share screen lagi. Oke, kita lanjutkan. Ya, tolong yang baru join kameranya on cam, ya, dinyalakan. Ya, jadi tadi ada kategori audio ini ada dua, ada audio speech dan non speech, di mana audio speech ini digunakan, ya contohnya seperti di Google, di mana tadi ketika kita membutuhkan informasi di Google tanpa harus mengetik, kita cukup menyebutkan kata yang ingin kita cari di Google, maka Google akan langsung menerjemahkan apa yang kita inginkan. Lalu kalau non speech ini sebuah notifikasi atau alarm atau nada yang ketika kita mendengar itu kita akan tahu bahwa itu adalah suatu notifikasi atau pengingat untuk kita mengenali sesuatu. Ya, ini speech versus non speech. Ya, speech ya, atau berbicara ini user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Sementara kalau non-speech dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek. Artinya ini hanya sebatas non-speech ini untuk reminder saja, untuk pengingat saja. Jadi dia tidak memerlukan waktu yang cukup panjang kita untuk mendengarnya. Tapi kalau untuk tadi berbicara, ini kita harus mendengarkan kalimatnya secara utuh dari awal sampai dengan akhir, sehingga kita tahu maksud dan tujuannya atau informasi apa yang akan diberikan lawan bicara kita. Ini jenis-jenis audio, ada audio visual. Nah, ini audio visual, yaitu merupakan perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater. Nah, ini audio visual, jadi menampilkan dua suara dan juga gambar. Silakan Siti Mejuro, ada yang mau ditanyakan? Present. Ada yang mau ditanyakan? Jadi resen. Oke, kita lanjut. Ya, jadi audio visual ini perangkatnya kita bisa lihat ada televisi,
termasuk notebook atau laptop yang kita pakai ini juga audio visual karena ada dua unsur media di sana, ada unsur audio untuk suara dan juga visual untuk gambar yang dilihat. Itu juga infocus, ini juga sama. Hari ini sudah banyak infocus juga yang bisa menampilkan suara, sehingga kita bisa langsung melihat semuanya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Lalu ada audio streaming, ya. Ini untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet, misalnya Winamp, itu ada MP3, audio, Lipid Radio, dan juga hari ini kayak Spotify, untuk jenis-jenis streaming audio yang kita bisa mendengarkan dari mana saja secara online tentunya, mendengarkan berita-berita atau musik-musik. Ya, kalau dulu dengan menggunakan Winamp itu kita bisa mendengarkan MP3 atau tadi audio dan liquid. Kalau hari ini kita misalkan tadi mendengarkan Spotify, ya, lagu-lagu yang di Spotify dan lain-lain, dan aplikasi lainnya. Nah, ini audio modem riser, ya. Kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem, nah, di mana AMR ini memuat fungsi-fungsi analog, kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Nah, artinya inilah media penyimpan di dalam komputer kita berupa audio. Ya, jadi audio itu disimpan di sini, dihasilkannya nanti dari sini. Dia menyimpan dan dia juga akan menyalurkan ke speaker sehingga kita bisa mendengarkan suara, musik dan yang lainnya. Ini disebutnya audio modem riser, ya, yang ditempelkan di dalam motherboard, ya, di dalam PC kita. Kalau di dalam laptop tentunya ini lebih kecil lagi. Ini diperuntukannya untuk di komputer atau di PC. Sampai di sini ada mau tanyakan, silakan. Setelah kita tahu audio speech apa saja perangkat-perangkatnya, sekarang kita lihat audio non speech apa saja perangkatnya. Yang pertama, di mana non speech ini sekali lagi interaksi dengan menggunakan tanda seperti siulan atau nada tertentu yang bersifat universal. Ya, ini sebatas untuk reminder, untuk sebagai pengingat ketika kita mendengar suara. Misalkan jenis burung gitu ya, ketika kita mendengar, kita tahu oh ini burungnya jenis ini. Ya, itu yang harus kita kita pahami terkait dengan non speech ini. Atau misalkan alarm di dalam handphone kita, ya, ketika kita set jam 2, ya, kita mendengarkan bunyi itu, kita akan tersadar bahwa oh ini bunyi alarm yang kita setting di jam yang sudah kita atur. Ketidakjelasan satu mode dapat dipecahkan dengan menggunakan informasi yang ditampilkan melalui media lain, misalnya speech recognition. Sistem juga menggunakan kamera untuk merekam gerakan bibir. Nah, ini digunakan speech recognition ini di smart home, ya, di mana untuk mengenali atau membuka akses pintu, ya. Jadi cukup bicara kode-kodenya saja, dia dibicarakan, nanti direkam gerak bibir kita, nanti pintunya akan terbuka. Dan ini sudah digunakan di beberapa aplikasi smart home menggunakan speech recognition. Lalu kata-kata yang tidak jelas atau fresh dapat dipecahkan lebih akurat dengan menggunakan informasi visual. Audio non-speech biasa digunakan dalam beberapa kepentingan, tadi untuk peringatan, untuk reminder, navigasi, dan yang lain-lainnya. Artinya kalau non-speech ini lebih informasi yang diberikan satu arah saja, kita tidak bisa berinteraksi dua arah di sana. Ya, ini reminder atau peringatan. Nah, ketika baterai handphone kita hampir habis, ada alert, ada warning atau peringatan agar kita mengisi ulang baterai handphone, ya, ada bunyi-bunyi yang menandakan bahwa baterai kita akan habis. Misalkan apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami, akan memberikan warning dengan bunyi sirine bahaya dan juga status message. Ini juga ada di beberapa tempat yang rawan tsunami, rawan gempa dan tsunami di pinggir-pinggir pantai. Itu ketika terjadi gempa, maka sirine itu akan berbunyi menandakan apakah itu berpotensi tsunami atau tidak.
Nah, ketika itu berbunyi, maka untuk memperingati warga sekitar untuk segera berlari menjauh dari bibir pantai. Seperti itu. Lalu apabila kita sedang melakukan obrolan atau chatting, nggak ada pesan yang masuk, biasanya akan memberikan peringatan status message. Nah, ini non-speech ya, untuk pengingatnya. Lalu ada juga sonifikasi, di mana penggunaan suara berisik atau keras untuk menyampaikan informasi. Ya, seorang ilmuwan di Jerman berhasil membuat kursi ajaib yang bisa bersuara agar dapat memberitahu kepada orang yang sedang duduk bahwa mereka harus bergerak, perbaiki posisinya. Artinya ada seorang ilmuwan menemukan kursi yang di mana kursi tersebut diberikan batasan waktu. Ketika seseorang sudah melebihi batas waktu, dia terlalu lama duduk, maka akan diperingatkan agar dia berdiri dan bergerak. Ya. Nah, ini sonifikasi, artinya memberikan notifikasi dengan suara yang berisik, ya, yang keras seperti itu, untuk tadi menandakan bahwa ini sesuatu yang harus disegerakan untuk bergerak atau apapun bentuknya itu. Nah, ini navigasi juga sama, ya. Kalau kita menggunakan Maps, Google Maps, pasti kita akan diperingatkan, ya. Navigasi speech ini untuk diperingatkan berapa ratus meter lagi kita harus belok, ya kan, posisi yang kita tuju ada di sebelah mana, itu sudah diingatkan oleh dia. Itu navigasi yang speech. Kalau navigasi yang non speech, yang tanpa bicara, yaitu navigasi atau pengarah saat mobil kita parkir mundur, yaitu alarm mundur mobil, itu pun bagian dari audio non speech. Oke, ya, navigasi ketika tadi jarak antara mobil dengan tembok belakang itu sudah berapa meter lagi, maka dia akan memberikan alarm. Semakin dekat, alarmnya semakin kencang, ya. Itu menandakan bahwa itu sudah semakin dekat dengan tembok atau penghalang di belakang kendaraan kita pada saat parkir. Jadi memerintahkan kita untuk segera berhenti agar tidak terjadi benturan dengan penghalang di belakang pada saat parkir. Oke, itu tentang audio. Ada yang mau ditanyakan terkait audio? Silakan. Kenapa Rosita geleng-geleng mau bertanya? Tidak ada yang bertanyakan? Tidak. Karena ini kameranya saya minta dinyalakan semua, tapi kok masih beberapa orang saja, hanya Nabila dan Rosita. Selebihnya mati lagi kameranya. Oke, dinyalakan ya. Nah, ini menandakan kalau kita memang benar kuliah. Saya khawatir malah saya ngomong sendiri, kaliannya malah tidur gitu kan, mendengar dongeng dari saya. Masih di atas kasur gitu. Jadi mendengarkan kuliah saya serasa didomingi, jadi tidur lagi. Oke, baik. Kita lanjutkan setelah kita mengetahui tentang audio, di mana audio itu ada dua ya, ada yang berbicara untuk komunikasi dan ada juga yang berupa peringatan atau alarm. Dan audio juga bisa kita gunakan dengan di perangkat-perangkat yang umum, ya, kita bisa menemukan, ya, baik itu yang berupa audio saja, ya, tadi ada radio dan yang lainnya, dan juga kita bisa melihat ada audio visual, menampilkan dua komunikasi di sana secara komunikasi dengan berbicara dan juga dengan visualnya, ya, audio dan visual tadi. Oke, sekarang kita masuk ke definisi agent. Agent adalah segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, mengetahui, perceiving lingkungannya melalui alat sensor. Sensor yang bertindak atau actingnya itu menggunakan sensor melalui alat aktuator. Jadi manusia sebagai agent, ya, dikatakan manusia sebagai agent karena apa? Karena tadi, ya, agent itu adalah sesuatu yang dapat melihat, dapat mengartikan, dapat mengetahuinya, ya, mengetahui lingkungannya menggunakan alat sensor. Dan kenapa manusia dikatakan agent? Ya tadi, manusia dia dapat melihat. Lalu untuk alat sensornya apa? Ya ada telinga untuk menangkap sensor suara, tangan, kaki, mulut, bagian tubuh lainnya sebagai aktuator. Itu kenapa manusia dikatakan agent. Lalu robot pun sama, dia juga sebagai agent karena diatur, ya,
Dia bisa melihat menggunakan kamera, penjejaknya menggunakan infrared sebagai sensornya, ya, terkait jaraknya segala macam itu menggunakan sensornya infrared, berbagai motor penggerak itu sebagai aktuatornya, ya. Jadi untuk actionnya itu, untuk bergeraknya itu dia menggunakan motor atau mesin. Sementara kalau manusia tadi untuk penggeraknya tadi menggunakan tangan, kaki kan gitu untuk bergeraknya, dan mulut itu pun juga sama sebagai aktuator juga. Lalu software juga dikatakan sebagai agent, di mana tekanan pada keyboard, isi file, dan paket-paket pada jaringan sebagai masukan sensor, tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran aktuatornya. Nah, ini yang dikatakan agent. Ada manusia, contohnya ada robot, dan juga ada software, itu merupakan bagian dari agent. Menurut Romi Satria, di tahun 2003, agent mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Agent melakukan suatu tugas, pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Sementara menurut Chatelain tahun 97, dia mendefinisikan software agent sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user pengguna untuk mendelegasikan tugas kepada secara mandiri. Lalu menurut Brenner tahun 98, dia mendefinisikan bahwa agent harus bisa berjalan dalam rangka lingkungan jaringan. Ini definisi-definisi agent dari beberapa ilmuwan. Tujuan atau goal base-nya dari agent ini tentunya dapat dicapai dengan cara berbeda. Karena tadi tujuan manusia dengan caranya masing-masing kan gitu. Caranya berbeda untuk mencapai goal-nya. Begitu juga tadi robot. Tujuannya apa diciptakan robot? Ya, tadi si pembuatnya itulah yang memiliki tujuan. Untuk apa dibuat robot tersebut. Begitu juga dengan software. Tujuannya apa software itu? Untuk mempermudah aplikasinya tadi ya. Misalkan tentang software penjualan, untuk mempermudah penjualan. Itu tujuannya ditentukan oleh si pembuatnya tadi. Jadi tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan cara yang berbeda. Lalu ada utility base, di mana agent membutuhkan tujuan untuk mengetahui situasi mana yang diharapkan. Akan menjadi sulit ketika urutan yang panjang dari tindakan-tindakan atau action-nya ya, dibutuhkan untuk mencari tujuan. Lalu learning atau pembelajaran, di mana semua program-program agent terdahulu mendeskripsikan metode untuk memilih tindakan-tindakan action-nya. Kita lihat karakteristik agent, autonomi, di mana agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan dapat dipengaruhi secara langsung oleh user. Ya, selain kita bisa mengerjakannya secara mandiri tadi, tapi kita tetap dipengaruhi oleh user, software, ataupun robot tadi. Intelligence, rationing, dan learning, di mana setiap agent harus mempunyai standar minimum atau bisa disebut juga agent itu intelijensi, cerdasan. Dalam konsep intelligence ada 3 komponen yang harus dimiliki: internal knowledge base, kemampuan rationing berdasar pada knowledge base yang dimiliki. Okay. Lalu ada mobility stationary dan delegasi. Jadi khusus mobil agent stationary ini dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Ya. Berkebalikan dengan hal tersebut adalah stationary agent, bagaimanapun juga keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan. Artinya bagaimana komunikasinya secara intens itu bisa dibangun ya, secara cepat. Ya kalau hari ini banyak aplikasi-aplikasi komunikasi, baik itu aplikasi pesan ataupun telepon, ya, untuk secara cepat ya bisa kita gunakan. Hanya bermodalkan dengan jaringan internet saja, kita sudah bisa menggunakan alat komunikasi tersebut. Lalu delegasi, sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agent bergerak dalam rangka menjalankan tugas yang diperintah oleh user. Jadi agent itu bergerak berdasarkan perintah yang dijalankan oleh user. Lalu ada reaktif, ini merupakan
karakteristik agent yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Nah, begitu juga dalam software, ya, ketika kita membuat suatu aplikasi, tentu kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Makanya beberapa software di Play Store atau di uh, apa, di iPhone gitu ya, di mana cepat sekali perubahan-perubahannya. Ketika ada perubahan, kita langsung ada notifikasi di dalam smartphone kita, bahwa kita diminta untuk update. Tujuannya tadi sebagai reactivity, dia menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di sekitar lingkungannya. Dan itu menjadi suatu kewajiban yang sudah ditentukan oleh Google ketika kita mempunyai aplikasi, misalkan di Android, kita upload di Play Store, ya, itu ada ketentuannya di mana di dalam lebih kurang sekitar 1 bulan itu wajib ada update. Nah, ketika misalkan tidak ada update, maka nanti tampilan aplikasi yang kita upload di Play Store tersebut, dia akan semakin jauh dia. Kalau mungkin pada saat kita pencarian dia muncul di level paling atas, tapi ketika tidak ada updatean, itu lama-lama akan makin ke bawah dan akan semakin hilang. Sama halnya seperti kalau kita melakukan menggunakan search engine ya, di Google, ya, ketika kita menaruh misalkan menggunakan keyword untuk pencarian produk kita di Google, ketika kita tidak mengupdate-nya, itu lama-lama akan hilang. Oke, baik rekan-rekan semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Nah, ini kemarin sudah di awal kita bicara tentang user interface, di mana tujuannya adalah mempermudah untuk user melakukan atau berinteraksi dengan aplikasi yang kita bangun. Ini pengulangannya saja. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Sudah absen semuanya di LMS? Bisa? Ada kendala absen di LMS? Saya sih enggak, Pak, untuk absen aman. Bisa diakses. Oke, berarti semuanya aman ya untuk absen ya. Oke, untuk UAS yang akan dimulai tanggal 4 nanti, artinya kita akan mulai di tanggal 5 mata kuliah ini. Jadi lebih kurang seperti yang minggu lalu sudah dikerjakan oleh teman-teman, seperti itulah soalnya. Dan silakan dipelajari lagi soal minggu lalu untuk pelaksanaan UAS di tanggal 5 Juli nanti. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Oke, kita foto bersama dulu. Mungkin silakan yang masih off cam bisa dinyalakan. Nanti pada saat UAS kita foto secara langsung. Sekarang fotonya virtual dulu. Kenapa harus kita jempolnya? Oke, silakan mana lagi? Yona, on cam, April, Putih, Revi, Nabila Mustika belum ada, Ari Mariatun belum, Ara, Tri Lestari, Putri Setia, Dinda belum. Sudah nyala. Pak, sudah dibuka Pak kameranya. Oke. Saya udah on cam Pak. Oke, baik. Sudah on cam Pak dari tadi Pak. Oke, ya. Saya screenshot, teman-teman juga screenshot masing-masing ya. Nanti kita untuk dokumentasi hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, 23 orang sudah semua. Oke, baik rekan-rekan semua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak maaf, berarti UAS di tanggal 5 ya Pak? Iya, karena kan ini mata kuliahnya di hari Selasa.
kita mulainya kan tanggal 4 Juli itu hari Senin, maka Selasa itu tanggal 5. Oh iya ya. UASnya bukan 2 minggu, Seminggu sorry. apa 2 minggu ya Pak? 1 minggu tetap, jadi 1 hari 2 sesi langsung. Ya, jadi pelaksanaan UAS satu minggu langsung 2 sesi. Oke, baik Pak. Seperti Terima kuliah kasih, Pak. biasa. Iya baik Pak. Siap Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tanggal 16 Juli, jadi ya kita SOT, insya Allah kalau nggak ada halangan COVID tentunya, karena ini infonya setiap hari sudah naik lagi tinggi COVID-nya. Tapi mudah-mudahan pada saat pelaksanaan SOT nanti tanggal 16 aman. Oke. Oke, kalau memang dirasa cukup untuk pertemuan kita, pastikan teman-teman sudah absen semua ya untuk hari ini, pertemuan hari ini. Kuis yang kemarin diselesaikan, dipelajari lagi untuk persiapan UAS nanti. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Oke, cukup? Atau masih ada yang mau disampaikan? Baik, kalau memang dirasa cukup, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sukses buat pelaksanaan ujian akhirnya nanti. Ya, silakan dilanjut.